Jangan-jangan ini ada nama brand lo, teman-teman. Ini udah resmi dirilis sama BPOM nih. Betul. Ada 91 merek kosmetik ilegal yang dikeluarkan oleh BPOM. Namanya kok nggak asing ya? Kita kasih solusi. Bapak-bapak ini adalah yang paham betul mengenai fenomenal brand owner skincare yang akhirnya nama-namanya muncul di permukaan karena disinyalir dia adalah kosmetik ilegal. Iya. Anda punya pabrik kan? Punya dong. Nah, ini sebelum Iya. kita bahas nih, ini kan kopnya resmi nih dari kepala BPOM ya. Betul. Pak Taruna Ikrar pernah juga saya undang di sini. Iya. Selamat pagi Pak, keren ya. Jadi beliau juga memberantas mafia-mafia yang ada di dalam. Iya. Intinya adalah yang oknum-oknum tentunya. Di sini ada daftar. Jangan-jangan ini ada nama brand lo, teman-teman. Ini udah resmi dirilis sama BPOM nih. Betul. Ada 91 merek kosmetik ilegal yang dikeluarkan oleh BPOM. Namanya kok nggak asing ya, banyak nama-nama besar ya. Nah lo, pilihannya simpelnya gini. Jangan-jangan lo sebagai B2C-nya dia atau lo sebagai customer, konsumennya dia, awas, hati-hati. Kalau saran saya, kalau memang bermasalah, tinggalkan. Dan yang kedua, jangan-jangan Anda B2B sama pabrik-pabrik yang nggak jelas. Betul. Iya dong? Iya. Karena kan mungkin jangan-jangan bukan pemilik brandnya yang salah, tapi karena kan kalau ngomongin BPOM berarti kan produksiannya, bisa. kandungannya. Betul. Makanya jangan mudah terlena, terkesima sama penawaran-penawaran ulah-ulah oknum pabrik tuh. Karena lu jadinya brand owner nggak mau tahu. Iya. Nah, sebenarnya kita akan kupas nama-namanya 91. Ini kalau udah konsumsi publik boleh saya sebutin dong? Boleh. Oke, Ya, tapi karena sebenarnya- memang dirilisnya dari BPOM langsung. Oke. Iya. Saya manggil Anda kenapa? Karena Anda saya mau ucapin selamat yang pertama. Siap. Karena baru pertama kalinya saya mendengar satu-satunya pabrik herbal, pangan, kosmetik, kuasi, PKRT yang IPO. Ya, Wah, terima kasih. keren. Perusahaan publik, guys. Pertama dan satu-satunya yang selengkap ini nih. Iya. Ya kan, jadi jangan mengecewakan masyarakat. Siap. Saya Jangan siap mengecewakan berdiri. publik. Ya. 28,3% loh. Iya, Ada betul. saham mereka loh. Betul. Perlu saya isi 80% Wah. ya? Bisa dipertimbangkan. Iya. Biar Anda exit semua. Wis. Biar saya aja semuanya. Kalau sekomplit ini mas saya juga mau gitu ya. Jangan-jangan juga udah lihat prospektus laporan keuangannya ini. Wah. Yang profit terus gitu kan. Udah tahu lah kode emitennya obat kan. Obat. OBAT kan. Betul. Benar juga ada prospektusnya, coba saya lihat sih. Bentuk kegagalannya berapa persen? Nanti kita bahas ya. Siap. Ya sebenarnya dari ucapan selama saya tadi buat Mas Is, Mas Yusron gitu ya. Iya. Kan Anda kan di root gitu ya Iya. di sini kan. Iya. Anda masuknya apa ya di sini sebagai tim riset tim yang, riset, yang ya. juga sebagai Direktur di direkturnya anak usaha. Di anak usaha. Oke. Ya. Maksud saya kan kasih solusi ini kan channelnya para pengusaha. Ya. Jadi kita juga nggak pengen memberikan informasinya yang tanda kutip ya nggak bernilai, nggak bervalue. Ya. Ya, mendingan langsung pada sumbernya. Siap, Mendingan siap, langsung siap. pada yang udah diakui publik. Siap. Komisaris independennya Pak Dahlan Iskan. Betul. Mantan dirut PLN, Ya. mantan menteri Ya. juga. BUMN, ya. Iya dong. Jadi kan ini bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi Ya. maksudnya langsung aja deh karena ini fenomenalnya. Maaf ya, maksudnya daripada saya ngundang orang yang cuma ngancurin bisnis skincare orang lain, Ya. tanda kutip mungkin dia nggak tahu lah ditunggangi apa, ujung-ujungnya taunya meres sekian miliar. Iya. Daripada saya ngundang begitu, terlepas dari saya ngundangnya kan cuma boleh laki-laki doang di sini. Oh, gitu ya. Banyak Iya. faktor lah. Iya. Kalau cewek kan juga nggak mungkin duduk sini juga gitu kan. Siap. Mendingan saya ngobrol sama yang jelas-jelas aja nih, isu tentang yang banyak beredar nih, merkuril atau apalah. Iya. Nanti Anda boleh bocorin ya. Boleh. Sebenarnya apa sih ini permasalahannya Iya. nih? Siap. Ngomongnya sama yang udah IPO aja lah, udah jelas lah. Oke ya. Oke. Mudah-mudahan ucapan selamat ini ke depannya bisa berkah selalu dilancarin Amin, semuanya. amin, ya. Amin. Siap. Ya, Nah ini makasih, kan Dir. sama-sama. Ini ada CNBC Indonesia juga ngangkat nih. Ramai kasus overclaim skincare. Begini cara pilih maklon agar aman. Iya. Banyak berita-beritanya loh. Coba dibuka-bukain. Tuh kan Nikita Mirzani ditahan kasus pemerasan pengusaha skincare. Ini lagi rame banget loh belakangan ini loh. Ini seminggu isi timeline saya itu mulu. Itu mulu tuh kan. Doktif bantah terlibat dan ingatkan para owner skincare tak giring opini. Doktif juga kemarin sempat berita rame juga tuh. Iya. Ya dan banyak lah, lu lihat aja di berita-berita ya. Oke, coba balik lagi sebentar ke list tadi 91 nama merek yang dirilis sama BPOM. Ya. Ini selamat pagi Pak Taruna Ikrar ya. Makasih Pak udah gercep
Nomor 1, 2, 3. Aduh, ada beberapa yang gue juga tahu lagi ya. Lu lihat sendiri aja deh. Ini kita tampilin di layar ya. Screenshot tahan bentar lu simak. Kalau gue sebutin sampai 91 habis waktu Iya, nih. iya. Ya, Ini juga bisa diakses kok dari ini kan dipublish oleh BPOM secara umum juga. Sebentar. Anda jangan ngalihin perhatian. Anda jangan ngeles nih. Dari 91 ini pada maklon di pabrik Anda nggak? Enggak ada. Nggak ada. Sama sekali. Serius? Serius. Serius. Boleh dicek. Soalnya Kan- jangan bikin malu publik Oke, loh. Ada siap. sahamnya publik di sini loh. Siap. Karena gini Kang Diri, bahwa setiap merek ini kan dia bisa dicek melalui situs webnya BPOM resmi. Oke. Itu perusahaannya mana gitu kan. Ini contoh nomor 3 ADS. Nah, merek ADS itu nanti bisa dicek dari webnya BPOM resmi. Gitu, perusahaannya yang produksi mana. Gitu Kan sih. biasanya kan misalnya saya random aja nih ya. Di Ya. depan saya kan ada Ada nomor TNA Algamix gitu ya. Force nih. Ya. Ini random dulu ya. Ya. Di sini kan ada diproduksi oleh PT Berigit Bio Farma Biofarma Teknologi. Teknologi. Nah, ini kan Betul. diproduksi berarti kan pabriknya. Betul. Betul. Didistribusikan oleh Algae Center, berarti Ya. kan brand ownernya. Ya. Ya, brandnya lah simpelnya Ya, gitu kan. ya. Kelihatan semua nih ya di Ya, sini ya. kelihatan. Oke. Ya, kelihatan. Oke. Dan di website juga kode-kodenya di copy gitu bisa semua kan cek Nomornya dimasukkan ke cek BPOM udah keluar. Keluar. BPOM. Kalau sampai ada PT apa nama Brigit via Ah, Biofarma Brigit. Teknologi. saya bisa bertanggungjawabkan. Bisa. Ngeri. Dicek aja. Oh, berarti bisa dipastikan kalau bener ya tadi saya takut salah ngomong nih. Kan di sini isunya apa sih tadi? Ilegal tuh berarti Ilegal. isunya barang-barang ya? Apa Iya. sih bahan bakunya? Bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan sebagai kosmetik kan. Oh gitu. Atau pakai bahan kimia yang dilarang. Gitu. Oh, misalnya izinnya TR tapi ternyata ada Bukan, bahan izinnya kimianya, tetap bukan? NA. Izinnya tetap- NA. Iya, NA itu cuma apa? NA itu kosmetik. Oke, Iya. terus Cuma bahan yang dimasukkan itu bahan-bahan terlarang yang sudah dilarang di BPOM. contoh. BPOM itu kan punya contoh merkuri lah Oh. dengan berbagai turunannya merkuri. Itu kan BPOM punya daftar bahan kimia yang tidak diizinkan atau dilarang untuk digunakan dalam kosmetik. Oh. Contoh dia bisa memutihkan secara instan, gitu-gitu. Oh. Itu yang dilarang. Kalau ada ditemukan saat BPOM itu melakukan surveillance diuji lab di internal BPOM, kemudian ditemukan zat-zat terlarang itu terdeteksi di produk kosmetik, maka langkahnya adalah pencabutan izin tadi. Oh, berarti Iya. biang keroknya bisa dibilang salah satunya pabriknya ya? Ya, Salah satunya. salah satunya bisa. Tapi bisa juga kan brand ownernya yang Bisa licik juga. diubah-ubah? Bisa Bisa juga. karena kan mereka ngikuti market. Wah, Ya. market butuhnya Ah. pemutih cepat gitu. Akhirnya kan ya nego begitu bagaimana caranya, ya kan? Ya. Oh, atau dirubah diperes ya? Enggak mungkin juga ya. Banyak Kandungannya. beberapa skema artinya pas daftar oke, formulanya memenuhi standar, Iya. memenuhi mutu, memenuhi persyaratan. Tapi kalau karena udah terjual, kemudian lah dalam proses batch selanjutnya itu ada diganti. dia ditambah sesuatu. Iya, ya. Di packagingnya kan nggak berubah ya, bisa Iya, aja ya. iya. Jadi dia ngikutinnya kalau begitu ada petugas datang kan ngeceknya dari sininya kan. Iya. Betul. Oh ya udah nih aman gitu misalnya. Oh jadi berarti kan kalau bisa dibilang dipastikan, kita ngomong dipastikan ya, satu-satunya masalah berarti ada pada pabrik. Ya belum tentu. Loh, kalau brand Kayak ownernya misalnya mau rubah gimana cara ngerubahnya? Iya, Emang dia betul. punya formulasi? Tapi Betul. dia bisa Tapi- melakukan fabrikasi di tempat yang berbeda dengan nomor yang sama. Karena kan apa? Pertama, produk itu kan bisa dipalsukan. Pemalsuan yang bisa terjadi adalah mereka izinnya pakai produk, pakai industri atau manufaktur yang sudah resmi, udah dapat BPOM-nya, tapi untuk produk-produk yang dikasih bahan kimia terlarang diproduksi di tempat lain. Bisa di rumahnya sendiri di filling Nah itu kan kayak gitu. kodenya diproduksi tempat lain. Iya. Oh diproduksi nggak harus pabrik maksudnya? Ya kan secara ilegal. Ya. Oh. Secara ilegal. Kata kuncinya bisa ilegal. Jadi ada dua potensi brand owner kerjasama dengan manufaktur, ya. Kemudian brand owner kerjasama dengan manufaktur untuk membuat produk ilegal bisa. Potensinya satu. Potensi kedua adalah manufakturnya sudah benar, tapi brand ownernya itu melakukan ilegal produksi. Tidak di manufaktur yang resmi, tapi bisa di tempat sendiri atau tempat yang lain yang bisa mengakomodir keinginannya dia untuk melakukan fraud Penambahan tadi. Oke. Tapi biasanya umumnya kalau telaah saya nih, koreksi kalau saya salah, dari 91 merek yang terbukti ternyata dia adalah kosmetik ilegal, kayaknya mereka ini tuh bukan kayak gitu deh. Kita ngomong mayoritas ya, tapi ini dugaan saya aja, bisa jadi saya salah. Ya berarti kan dia kan ada kong kali kong sama pabrik atau dia ditipu sama pabrik.
Bisa. Karena seperti kan itu. simpel deh, saya mau bangun brand kosmetik, misalnya gitu. Awam, masa dari awal udah kepikiran ngutak-ngatik? Contohnya deh, nggak punya, pasti kan saya nggak punya ilmu gitu loh untuk ngeracik sana ngeracik sini. Kebayang nggak maksudnya? Tapi pasti kan- minimal dia tahu bahan aktif apa yang bisa punya dampak. Karena orang-orang maklon itu juga kesepakatan komposisi yang akan ditampilkan dalam kemasan kan pasti ada tuh itu. Iya. Nah, itu yang nantinya akan didaftarkan ke BPOM. Iya, maksud saya adalah dari si brand ownernya ini nggak tahu ukurannya berapa persen gitu ya. Tapi kayaknya mungkin dia bisa ketipu sama si pabrik, ulah main si oknum pabrik nih. Atau dianya ngotak-atik sendiri, maksud saya itu loh. Iya. Betul. Karena kan dia juga pasti kan minim informasi kan Iya, awal-awal kan. Iya. Kecuali misalnya dia udah kayaknya mesti setahun, 2 tahun, 3 tahun bisnis dulu deh kayaknya udah jalan baru gini, maksud saya 3 tahun ini kan pasti kan bisikan-bisikan maut nih. Kamu produksi di pabrik itu gitu. Jangan itu, tekan aja dulu minta ininya dia hilangin aja. Tambahin ini, tambahin itu. Tambahin ini. Kan gitu kan. Iya. Awal-awal masa kepikiran tiba-tiba tahu betul kita pengen bikin skincare untuk mutihin misalnya. Tapi kan kita nggak tahu mana kandungan-kandungannya. Kita mah ngikut aja, nurut aja masih pabrik gitu ya. Iya. Jadi bisa dibilang mungkin 91 merek ini mereka kena dari pabrik-pabrik yang ternyata pabriknya apa ya bahasanya, abal-abal. Ya bukan abal-abal, oknum aja Nakal gitu. Ya. Kenapa harus nakal sih? Karena HPP-nya bisa ditekan. Ya banyak faktor juga. Supaya omsetnya naik. Ya pertama supaya produknya itu langsung berefek. Oke, Gitu. satu tuh. Ya satu itu. Oke. Kedua, ketika pabrik sudah bisa memastikan ini produknya proven nih dipakai langsung ada efek bagus gitu kan. Otomatis kan secara pemasaran para distributor itu akan naik juga kan omsetnya. Ini produknya jadinya rame viral gitu kan. Akhirnya dampak ke pabriknya juga omsetnya juga naik gitu kan. Iya, ekosistemnya Ya, begitu. ekosistem kayak gitu. Kan cash flow ya pasti Iya, ujung-ujungnya ya. Pabrik butuh cash flow positif, Iya. brand owner atau brand skincare juga butuh cash flow positif. Betul. Kalau dia nggak tahan untuk repeat ordernya kelamaan gara-gara sebenarnya tuh bukan cara instan yang kita kejar, tapi sehatnya kan pada kulit kan. Betul. Percuma lu cepat putih, percuma lu cepat hilang jerawatnya atau mungkin iritasinya, tapi kalau ujung-ujungnya efeknya rusak dong. Iya kan? Betul. Kalau pabrik mah nggak mau tahu, yang penting duit masuk lebih cepat nih datangnya nih. Makanya akhirnya mereka main curang si oknum ini. Oke lah, kayaknya Anda paham betul ya mengenai pabrik ya. Saya boleh dengar cerita sejarahnya nggak sih? Oke. PT Pabrik ini sampai akhirnya bisa menjadi perusahaan IPO loh, baru berapa hari yang lalu ya? Ya, 13 Januari. bulan Januari tanggal 13. Tuh. Ya. Baru berapa puluh Ya, hari yang lalu loh. 2 bulan. 2 bulan. 1 sih. hari. 2 bulan 1 hari. Hafal banget kayaknya. Iya. Ini kan tanggal 14 kan sekarang. Oh iya. Pengen tahu aja sih maksudnya kok bisa sampai di titik itu. Iya. Mungkin nggak harus teman-teman sekarang dengerin insight mengenai skincare apa segala macam dulu. Itu nanti kita bahas detail ya. Iya, Tapi barangkali di sini juga pengen dapat insight atau masukan inspirasi yang lebih dalam gitu ya. Siap. Mengenai kok bisa perusahaan bisa sampai IPO dan bahkan ini perusahaan pabrik, agak lucu ya. Iya. Biasanya kan brand ya. Brand, ya. Oke. Gimana Pak Is? Ya. Gini Kang Diri, bahwa kita kan juga punya maksud dan tujuan kenapa kita IPO ya. Ya, PT Brigit Bio Farmaka Teknologi ini kan kita dirikan tahun 2015 sebenarnya. Nah, tapi kita baru buka maklon itu tahun 2018. Oke. Ya, 2018. Kemudian kita coba juga waktu itu dengan kekuatan tim pemasaran kita pasarkan sendiri dari B2C gitu kan. Ya, tapi kan ya berjalannya waktu ternyata tim pemasaran kita nggak bisa ngomset tinggi lah. Akhirnya kita coba buka maklon dan antusias dari para brand owner, calon brand owner. Masuklah para orang-orang yang pengen punya brand sendiri dan kita mulai jalankan bisnisnya di Brigit Bio Farmaka Teknologi itu sekarang ini sebagai jasa maklon saja. Jadi jasa maklon. Nah, ini kita mengangkat namanya one stop maklon. Nah, kenapa kita angkat one stop maklon? Kita ini melihat bahwa teman-teman yang punya konsep pemasaran yang sekarang ini mulai merambah pada digital marketing ya. Digital marketing dengan cara ada TikTok, ada Facebook, ada IG dan lain-lain itu kan lagi naik penjualan di online. Gitu. Nah, kita mengakomodir fasilitas ada 5 Kang Diri. Oke. Ya, 1 TR itu herbal, obat tradisional. Yeah. Itu izin BPOM-nya itu. Yang kedua ada NA. Ya, NA itu kosmetik. Kosmetik itu juga terbagi menjadi ada skincare, body care, kemudian dekoratif.
Nah, itu kita juga bisa produksi. Nah, kalau herbal tadi serbuk dan kapsul. Oke. Gitu. Kemudian yang ketiga ada minuman fungsional. Minuman fungsional itu minuman serbuk tetapi punya punya manfaat. Seperti minuman kolagen, kemudian fiber ya untuk diet, kemudian untuk mencerahkan. Tapi konsumsinya kan ya jangka panjang ya supaya efeknya ada gitu kan. Karena kita tidak memasukkan zat-zat kimia yang berbahaya ya. Artinya kita ini perusahaan yang betul-betul mengikuti aturan arahan dari BPOM. Gitu. Yang keempat kita kuasi. Kuasi itu produk-produk oles ya. Seperti ya balsem-balsem gitu bisa. Kemudian yang obat-obat hirup gitu bisa. Ya, gitu. Kemudian yang kelima PKRT. PKRT itu kebutuhan rumah tangga. Kalau ada yang pengen punya merek sendiri, deterjen, kemudian untuk pel lantai, kemudian pembersih kaca, kemudian untuk cuci mobil itu juga bisa kita produksi. Nah, Brigit ini punya fasilitas 5 itu, yang mana belum tentu perusahaan-perusahaan lain punya itu. Iya lagi. Gitu, Der. Makanya one stop solution kan. Ya, one stop maklon gitulah. One stop maklon nih. Jadi udah semua bisa digarap ya. Memang Betul. Banyak di luar sana kan cuma herbal doang misalnya, atau mungkin kosmetik doang atau gitu. Kosmetik sama herbal aja, kosmetik sama minuman serbuk aja. Tapi di kita dengan 5 fasilitas ini. Wow. Secara kapital nih agak mundur dikit nggak apa-apa ya, biar teman-teman dapat gambaran ya. Ini kan betul proses pasti sampai punya alat mungkin belasan atau puluhan miliar gitu kan. Ini kan ngomongin pabrik pasti begitu kan ya. Beli alat dari luar negeri apa segala macam. Nah sampai ada di titik itu tuh kan prosesnya kan nggak gampang ya. Ya nggak gampang. Berapa tahun? Ya kita justru naiknya itu di saat pandemi sebenarnya sih. Dari tahun? 2019-2020. Hah, dari tahun 19? Iya kan. Enggak, PT-nya ini bergerak? Berdiri kan 2015. Oh, oke. Nah, kita mulai Maklon, buka jasa Maklon itu 2018. Oke. Nah, momentum kita mendapatkan omset bagus dan profit bagus itu malah saat pandemi. Karena kan orang butuh obat herbal untuk yang jamu-jamuan itu loh. Terus hand sanitizer dan lain-lain. Nah, itu kita naiknya dari situ. Ya. Oke. Ya, secara fasilitas kita nilai asetnya sebenarnya nggak tinggi, nggak nyampe 100 miliar gitu. Tapi profit kita bisa 30-40%. Awal-awal langsung punya mesin pabrik atau rumahan dulu? Ya dari rumahan. Tapi rumahan itu kita siapkan beberapa jenis mesin yang memang juga sudah otomatis dari awal. Ada yang manual, ada otomatis. Dari rumahan kecil. Oh, gitu. Ya. Sampai akhirnya brand-brand juga pada B2B kan sama Anda kan? B2B ya. Oh, sampai bikin di situ apa segala macam ya. Betul. Berhubung saya orang pemasaran, jadi saya mau tahu dulu itu gimana caranya masarin. Tadi saya sempat dengar bahwa orang pemasaran sebelumnya kan kurang tajam gitu. Iya. Akhirnya qadarullah diganti. Iya. Nah, maksudnya gimana caranya memasarkan si pabrik ini sehingga brand-brand owner di luaran sana juga akhirnya jadi pengen maklon di tempatnya Mas. Iya. Ya mungkin karena gini, di tim pemasaran kita pasarkan produk kita sendiri dulu karena kita belum punya ilmu pemasaran kan. Kita punyanya ilmu produksi. Iya. Gitu. Kita berawal dari memang pengembangan teknologi alga yang nanti mungkin dari Mas Yusron akan menjelaskan historinya. Iya. Nah, dari situ kita punya produk namanya ya Neo Alga ini ya. Ini kan turunan dari alga. Di situ kita pasarkan sendiri. Tumbuhan ya, alga ya? Ya, alga ya, tumbuhan air. Tumbuhan air, ya. Oke. Nah, itu kita pasarkan sendiri, tapi ngangkat brand itu ternyata susah. Nah, dalam hal itu kita berpikir harus berkolaborasi dengan orang-orang yang punya sistem pemasaran. Gitu. Akhirnya ketemulah orang-orang yang datang ke kita ngiklan. Kita ngiklan melalui beberapa media sosial. Ada orang masuk ngelihat bisa maklon ini enggak, bisa maklon itu enggak. Akhirnya kan konsultasi dengan kita. Kita buatkan merek mereka ternyata punya sistem pemasaran yang proven. Melalui digital marketing, melalui apotek dan lainnya, apotek jaringan itu ada. Akhirnya kan mereka terus repeat order. Gitu. Nah, itu akhirnya tersebar mengundang banyak brand owner datang ke kita. Mulut ke mulut ke mulut. Tapi boleh tahu nggak brand apa gitu? Di sini kalian ada ikatan? Ya itu kode etiknya enggak. Non-disclosure agreement nggak sih? Enggak ya? Enggak boleh. Nggak boleh ya? Tapi banyak yang beredar. Ya, pada viral nggak? Banyak yang beredar dan banyak viral. Oh ya? Iya. Ya teman-teman yang sudah jalan dengan digital marketing itu ada yang produk itu hanya exfoliating itu per hari ordernya 5.000 sampai 7.000 per hari loh, lakunya loh. Wow. Gitu. Ada juga yang ini contoh nih ya,
ada jenis alga merah Aksasani. Ini yang merah ya. Ya, yang merah ini kan juga antioksidan tinggi nih untuk kulit, untuk kesehatan kulit. Nah, ini juga lagi naik daun di media sosial terutama TikTok ya, lagi naik daun itu. Apa Itu. namanya? Aksasani. Aksasani. Aksasani itu Ya. ya itu kandungannya aksasantin. Tapi aksasantinnya ini dari alga, bukan dari ikan atau bukan dari udang. Bukan sintetik juga. Bukan sintetik juga. Ini menarik nih. Ya. Kalau ngomongin alga, nanti kita lanjut Iya, cerita tadi ya. iya, betul, Alga betul. bentar. Berarti Betul. kan alga ini menjadi alternatif atau pengganti nih. Soalnya menarik. Alga tumbuhan air. Tadi yang Anda jelaskan ikan. Iya. Berarti alga bisa dibilang pengganti ikan. Atau gimana? Ya. Ya. Kalau kita Kok dari tumbuhan bisa ke dari nabati bisa ke hewani gitu loh. Iya ya. Ya ini banyak orang yang saya perlu jelaskan ya. Oke. Jadi alga itu orang umum menyebutnya itu lumut. Oke. Tapi lumut yang kita kembangkan, alga yang kita kembangkan itu lumut super. Hmm. Mudahnya itu kalau di luar negeri dikenal sebagai superfood, makanan super. Nah, Hmm. makanan super ini meskipun tadi disampaikan tumbuhan, tetapi tidak 100% tumbuhan. Jadi ini sebenarnya makhluk yang bukan-bukan. Wah. Ini ada asal usulnya. Iya, jelas Ini di ini ya. Bepom nih ada nggak nih di Bepom nih? Oh, ada. Ada. Jangan sampai ntar saya mau jadi brand owner, naudzubillah jadi peringkat ke-92 nih. Di Enggak daftar lah. Bepom nih. Enggak lah, Gua enggak, mau enggak. maklon ntar jadi peringkat 92 enggak, lagi enggak. ntar nih. Enggak. Jadi alga itu kalau di aturan Bepom nomor 13 tahun 2023, kategori pangan. Jadi itu masuknya sebagai kategori pangan. Oke. Setara dengan jamur, setara dengan rumput laut. Termasuk rumput laut pun juga adalah alga. Oh gitu. Ya, kalau definisi lengkapnya, alga itu adalah sekelompok organisme air, ya, baik kelihatan ada bentuk seperti daun maupun yang hanya air warna hijau, tapi dia punya kandungan nutrisi, punya kandungan gizi yang bagus lah. Contohnya kandungan nutrisi yang paling dominan itu proteinnya bisa 70%. Wow. Ya, Bisa nahan lapar panjang juga tuh. iya tidak cuma nahan lapar, tapi bisa menahan supaya imun tubuh kita lebih kuat. Iya. Cuman Gitu. pertanyaannya dikonsumsi atau enggak. Kalau Betul. enggak ya gimana mau nahan lapar sama Iya, dia. itu sih. Lalu yang kita kembangkan ini adalah alga yang dibudidaya spesialnya di air tawar. Dan memang strain Indonesia, atau ini adalah hasil dari kita eksplorasi di laut sebetulnya. Karena kebanyakan alga itu tumbuhnya di laut, atau orang nyebutnya itu plankton ya, makanan ikan. Oh, Gitu. temennya SpongeBob. SpongeBob. Betul. Ini dimakan ikan, jadi dimakan ikan, dimakan kerang-kerangan, dimakan kepiting dan lain sebagainya. Kemudian dengan teknologi namanya bioteknologi, kita bisa mengambil dari alam, kemudian kita budidaya di tempat kita, di air tawar yang kita pakai air tawar pegunungan. Makanya di gambar ini logonya Ya. itu karakternya adalah karakter tropis. Yang ini nih. Ya, Ya, ada semuanya. gunung, matahari. Karena itu menjadi faktor penentu kemurnian atau hasil budidaya itu bagus. Begitu. Oh, cakep juga nih ya. Sebelum kita lanjutkan nanti ngobrol mengenai bagaimana cara mungkin maklon di Ya, tempat pabriknya Brigit gitu ya. Ya. Atau mungkin isu-isu yang tadi kan juga kita kupas lebih dalam ya. Ya. Saya akhirnya sebentar agak kita mendarat bentar di alga ya. Ini menarik nih alga. Iya enggak? Maksudnya ini kan saya sebagai brand owner juga ya, mungkin Ya. di mungkin industri yang lain atau mungkin sama industri gitu ya. Itu ngelihat bahwa kerumusnya kan kalau pengusaha itu gimana caranya kita B2B sama pabrik kita dapetin biaya produksi yang rendah sehingga kita bisa mengejar biaya penjualan yang tinggi atau harga penjualan yang tinggi. Ya. Itu kan menarik, itu kan gimana pabriknya. Ya. Mungkin gak cuma sekedar tinggi-tinggian harga juga sih, tapi lebih kepada sisi kualitasnya atau mungkin manfaat apa yang didapat gitu kan ketika di sini 30.000 udah satu semuanya lah, udah all package, udah dapat kemasan juga apa segala macamnya. Di sebelah ada 25.000, tapi manfaat apa yang bisa gue dapat? Kan gitu kan, nggak melulu murah doang nih. Betul, betul. Nah, nanti kita bahas ya apalagi dengan fenomenal yang merek-merek ilegal. Ya. Tapi gara-gara tadi udah ngobrol ke alga jadi beri kita runut. Ya. Alga ini berarti bisa dibilang nabati. Nabati, tapi sifat karakternya dia mirip bakteri, mirip tumbuhan dan mirip hewan. Oke, dan alga ini bisa masuk ke segala macam sisi. Karena kan kayaknya kalau bahasa saya positioning ya. Iya. Kayaknya posisi tajamnya Anda nih fokusnya pada alga. Kayaknya nih kelihatannya. Betul. Di skincare juga bisa. Coba kita Bisa. herbal. Ini minum ini nih. Ya. Ini herbal nih. Herbal Betul. bisa jadikan kapsul. Kapsul. Oke. Ya, kapsulnya bisa dapat klaim BPOM penambah nutrisi. Jadi klaimnya di BPOM itu adalah bisa dua, menjaga daya tahan tubuh atau menjaga kesehatan dengan penambahan zat gizi.
Wah, cakep nih. Jadi terminologi BPOM itu memberikan klaim adalah nutrisi, sudah spesifik. Oke. Itu kalau diminum. Betul. Kalau dioles. Kalau dioles kita bisa dapat klaim menutrisi kulit, Oke. melembabkan kulit, membantu mencerahkan ya Pak. Mencerahkan. Itu bisa ya karena ada manfaat-manfaat antioksidan tadi. Di mana contoh astaxani dia punya kandungan astaxanthin. Itu nilai antioksidannya 500 kali vitamin C. Wow. Ini dia. Ya. Ya, Wah, antioksidan cakep coy. Iya kan? Ya. Oh, Gitu. oke. Jadi efek buat daya tahan tubuh apa segala macamnya kena Betul, semua di situ betul. di alga ini ya. betul. Sama yang kalau hijau ada neoalga Yang ini. itu nilai antioksidannya bahkan beberapa jurnal ilmiah menyebutkan 1 gram setara dengan 1 kilo sayur dan buah. Boy. Kok jiwa ekonomi makro saya terpanggil ya? Boleh izin saya ngomong dulu bentar ya? Boleh. Soalnya kan negara ini ekonominya berdiri apa tidak kan tergantung dari Hansa. Wih, Siapa gue? Ekonomi goyang juga. Karena saya nih. Hati-hati Pak Presiden. Iya, siapa gue? Jadi gini, ini menarik ya. Indonesia sekarang Pak Presiden gitu ya beserta Pak Wakil Presiden Pak Prabowo, Mas Gibran dan beserta para jajarannya ini lagi nge-push gimana caranya Indonesia ini mengejar ketertinggalan dan kekalahan. Negara-negara maju tuh udah ngebut banget, keretanya udah pakai wush semua nih negara-negara lain nih, ya kan? Dengan segala hormat, masyarakat kita IQ-nya rata-rata 78. Ya. Kita ngomong fair-fairan dulu nih, nggak masuk diskriminatif ya guys. Nah artinya berarti kan permasalahannya adalah ya mungkin di pola pikir, dia kan di Pola makan. semua pasti Iya, iya. ujung-ujungnya pola makan, pola hidup, apa segala Iya. macam. Ya keempatnya kakean pola. Iya, oke. Nah, saya melihat bahwa kok menarik ya ketika ini misalnya, nih ekonomi makro saya mewakili bukan mewakili, sorry. Dari sudut pandang dari negara dulu yang saya lihat ya, subjektif saya nih. Kok kayaknya seru juga karena Pak Presiden kemarin kan sempat ngebahas mengenai efisiensi. Ya. Pengen ngebenahin biar kita bangsanya cerdas, biar bisa ngejar kekalahan, ekonomi pertumbuhannya tinggi 8%, membuka lapangan pekerjaan, mau ngelamar kerjaan udah potensinya pasti bisa keterima atau mungkin peluangnya tinggi untuk keterima. Kalau selama ini kan mereka ngelamar gagal tes, nganggur lagi. Ya mungkin jangan-jangan daya pikirnya lemah, kan gitu-gitu kan? Yeah. Atau mungkin daya hafalnya ujung-ujungnya gizi lah pokoknya. Stunting apa segala macam. Yeah. Nah, maksud saya adalah menarik ya kalau memang ternyata adalah tadi saya mendengar tingkat proteinnya tinggi apa segala macam gitu ya, menyasar kepada apa yang dikonsumsi, apalagi tadi setara dengan sayur buah. Ini kan cocok banget nih sama program-program pemerintah. Langsung saya garis bawahin deh. Makan bergizi gratis. Oke. Dananya misalnya 5 tahun itu butuh 400 triliun let's say. Kalau ternyata ada pengganti dari sektor susunya aja, misal ya sapinya misalnya, nggak perlu kita harus keluar biaya yang besar. Kan kita ngejarnya kan sebenarnya bukan dia dari mau sapi, mau ayam atau mau belut atau mau apa lah ya. Tapi kan lebih kepada gimana caranya bangsa ini jadi bangsa yang berpikir gitu loh. Cerdas gitu kan. Berarti kan konsepnya itunya kan, nutrisinya kan. Nutrisinya betul. Asupan. Anda berani nggak kalau saya tantang? Coba alga yang sekarang yang ada di hadapan ini yang diproduksi di PT Brigit IPO atau TBK yang akhirnya dijadikan bahan-bahan kayak seperti ini. Kalau saya tantang, gimana cara membandingkan bahwa mungkin kilo kayak terserah lah mau gram, kilo, liter gitu ya. Satu alga itu bisa menjadikan atau pengganti, tapi tentunya penggantinya ini benar-benar yang bisa menuntaskan masalah ekonomi atau efisiensi ya. Kalau cuma setara doang ya ngapain dibahas gitu, ya kan? Contoh misalnya apa penunjang gizi apa aja? Sapi, susu sapi, ikan, apalagi? Daging, ayam. Apalagi? Kedelai termasuk. Kedelai bisa ya? Tapi kedelai impor. Dari sisi proteinnya. Tapi ya ada kelemahan-kelemahan kan, ada produk-produk yang di Indonesia sendiri tidak mencukupi sehingga impor itu juga kan. Oke. Langsung saya challenge nih. Ada nama besar TBK di belakang perusahaan Anda loh. Coba pengen tahu nih. Kalau memang ternyata bisa, ini cakep banget. Oke. Bisa dibandinginnya, saya tantang dari sisi sapi dulu deh. Oke. Soalnya kan ini kan saya baru denger nih, kok ada pabrik produksinya alga gitu kan. Kalau yang lainnya udah biasa. Sapi bisa dibandingkan gimana misalnya? Satu sapi itu biasanya berapa sih? 2000 meter persegi kali ya? Kita bicaranya sapi spesifiknya di sapi perah. Oke. Sapi perah itu ya buat susunya kan? Ya, kebutuhannya adalah dia butuh rumput. Kurang lebih 1 ekor tuh butuh 40 kilo rumput. 40 kilo rumput itu bisa diambil dari 2000 meter persegi ladang. Oke. Ini biar fair sama-sama 2000 meter nih. Gambarnya adalah 2000 meter persegi untuk 1 ekor sapi perah.
yang dia produktif menghasilkan susu sapi serendah-rendahnya 10 liter per hari. Oke. Kalau 10 liter per hari itu asumsinya bisa konsumsi oleh 50 orang. Setiap orang konsumsi 200 mili Oke. per hari. Oke. Kalau alga 2000 meter persegi. Sama-sama 2000 nih ya. Sama-sama 2000. Sama-sama 2000. Ya. Jangan lu sapi lu kasih 2000, lu pakai 10 hektar lagi. Enggak. Jadi nggak fair nih nutrisinya Iya. pasti lebih banyak lah. Oke, siap. Sama-sama 2000 nih. meter Ya, persegi. sama-sama 2000 meter persegi. Ini ladang kering, ya, tidak harus di lahan yang dingin, tapi lahan yang tidak produktif tuh bisa seperti selama ada air. Itu dibikin kolam, ditumbuhkan alga atau dibudidaya alga di situ, sehingga kita punya kolam 2000 meter persegi. Itu bisa memanen bubuk alga itu minimal 10 kilo per hari. Serius? Ya, Terus serius. untuk memberi Maksim- asupan? Bisa sampai 20 kilo ketika musim kemarau. Ketika cahaya mataharinya intensif ya, panas atau hangat begitu, produksinya bisa berkali lipat ya. Karena makhluk ini Membelah diri. tidak melahirkan tapi membelah diri. Alga itu membelah diri. Berarti bisa menuntaskan isu impor juga kali ya? Iya, Iya dong. seharusnya- Justru betul, kitanya harus ekspor dong. harusnya kita ekspor. Kan biar ngejar surplus sama defisit nih. Betul, Harus ngerti nih kan ekspor impor kan perihal surplus sama defisit nih nantinya nih. Iya. Jadi kita harus perbanyak ekspor kalau bisa, jangan perbanyak Betul. impor Iya, gitu kan. Betul. Oke, terus Dari 2000 meter persegi kolam bisa menghasilkan minimal 10 kilo bubuk alga, bisa sampai 20 kilo. Kita anggap saja 10 kilo minimal ya. 10 kilo itu kalau dijadikan kapsul, itu orang bisa konsumsi 2 gram per hari. Artinya 10 kilo bisa untuk 5.000 orang per hari. wow, 1:100. Ya, 1:100. Nih saya rekap bentar ya. Ya. Tuh, tim saya langsung cepet deh nih. Wah, tuh langsung jadi nih rekapan gue nih. Iya. Ya kan? Jadi dengan sama-sama 2000 meter persegi, Iya. sebelah kiri sapi, sebelah kanan alga ya. Saya ulang ya, 2000 meter persegi. Kalau di sapi dia dalam bentuknya lahan rumput. Betul. Dan di situ untuk membiakan lah apa biasanya ya, budidaya 1 ekor sapi. Dan 1 ekor sapi tersebut menghasilkan 10 liter susu Iya. untuk dikonsumsi 50 orang. Betul. Dan di sisi yang lain sama-sama 2000 meter persegi tapi bentuknya adalah kolam air. Kolam alga lah tepatnya. Ya, kolam alga itu berarti ada 1 kolam alga yang dibudidayakan. Betul. Menghasilkan 10 kilogram alga bubuk Minimal. minimal. Yang ujung-ujungnya dikonsumsi bisa menghasilkan untuk 5.000 orang. Betul. Wah, 1:100 Pak Prabowo. Presiden gue ini kan pasti udah tahu semua ya, di poin nomor 2-nya itu di program Asta Citanya beliau. Iya. Itu kan memajukan kemandirian bangsa Iya. lewat swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru. Iya. Swasembada pangan nih cakep nih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara efisiensi, sebetulnya pemerintah kan sudah mengatur efisiensi dari solusi-solusi yang kasat mata, yang kelihatan. Sejujurnya kalau kita mau efisiensi yang lebih tajam, maka kita harus mencari alternatif lain. Iyalah. Nah, ini mungkin alternatif lain yang muncul dari bawah. Ya kan? Dari kami-kami ini yang saya secara pribadi ini menekuni alga 12 tahun. Wow. Jadi saya belajar alga mulai dari kuliah, semester 3 saya sudah belajar alga. Rujukan saya banyak dari Eropa. Ya. Karena di sana ada ibaratnya gurunya alga lah. Ya gitu. Di Indonesia yang mengembangkan kolam mungkin 10.000 liter tuh saat saya kuliah enggak ada. Gitu. Jadi saya belajar, kebetulan dapat beasiswanya LPDP lagi. Yang mungkin banyak kontroversi itu kabur aja dulu. Ya. Lagi ngetren. Kemudian saya pulang itu karena memang punya keinginan membangun industri alga. Konsepnya adalah itu. Jadi saya punya bayangan Indonesia itu harusnya menjadi hotspotnya alga. Ya. Karena iklimnya sangat cocok. Ya. Panas ada, mataharinya oke banget gitulah. Sepanjang tahun bisa produksi. Beda di luar negeri itu orang berjuang produksi alga itu sampai investasi lampu, investasi pemanas ruangan, investasi greenhouse, ya. Kemudian investasi macam-macam hal yang berkaitan dengan iklim. Karena mereka punya 4 musim. Produksinya hanya bisa di musim kemarau atau musim panas
sampai sebelum musim gugur. Bahkan kita tahu mayoritasnya rata-rata di luar negeri ya dingin gitu ya. Dingin, Iya. maksudnya dingin. Makanya cocoknya mereka sapi. Iya. Iya. Nah, kok lucunya di kita yang Masya Allah nih kan secara Iya. iklim gitu ya. Betul. Allah suburkan negeri Iya. kita, kok malah mengekor. Bukan salah ya, tapi malah mengekor kepada luar. Makanya di-push tuh sapi. Ayo sapi kamu ke Boyolali. Ayo sapi kamu ke Purwokerto Purwokerto. gitu kan. Ayo sapi kamu ke Lembang gitu kan. Buat apa? Buat ngejar dingin ya, karena sapi kan dingin kan. Betul. Dan perlu digarisbawahi di Indonesia itu sebetulnya intoleransi laktosa mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi orang Indonesia ini sesungguhnya itu tidak bisa mencerna laktosa. Masa sih? Ini dipotong viral nih. Potong aja. Oh, iya. Jadi hampir 70% mungkin lebih orang Indonesia itu setelah lewat masa kanak-kanak itu tidak bisa mencerna laktosa. Oh. Sehingga dampaknya bisa diare atau sakit perut dan lain sebagainya. Sehingga konsumsi susu itu sebenarnya harus terbatas dan lebih banyak pada fase masih anak-anak ya. Balita, kanak-kanak, remaja begitu. Lebih efektif karena setelah remaja pencernaannya sudah berubah. Di Eropa itu yang mengalami intoleransi laktosa mungkin hanya belasan persen. Sehingga mereka itu satu orang konsumsi susu bisa sehari 1 liter. Nah, program sapi itu kan sebetulnya muncul era penjajahan. Ketika penjajahan Eropa, orang Belanda masuk di Indonesia, dia punya kebutuhan akan susu sapi. Dan saat itu kan mahal, harus ambil dari negara asal di Belanda misalnya, harus dikapalkan, pengapalannya kan juga beresiko, nggak mungkin bawa susu sapi dalam kondisi fresh gitu kan. Akhirnya yang dikapalkan sapi. Dikapalkan sapi, kemudian orang Belanda kan hawanya di sana sejuk, maka dia berdiam diri di daerah-daerah yang sejuk. Contoh di Jawa Barat ya, kemudian ada di Jawa Timur, Malang, sampai ke timur ada Jember gitu ya. Itu tempat-tempat untuk menaruh sapi. Sehingga sapi itu dibudidaya di lahan yang highland, yang sejuk, supaya produksi susunya bagus. Kalau diproduksi di tempatnya yang hangat, produksi susunya bisa turun. Kemudianlah berkembang tahun 70-80-an era Presiden Soeharto, itu ada pengembangbiakan sapi yang cukup intensif, sehingga produksi susu sapi Indonesia itu besar. Nah, saat ini Indonesia itu menjadi importer susu. Bahkan 80% susu sapi itu impor. Aduh, sayang banget ya. Oh, ternyata ini permasalahannya ya. Iya. Oke. Hanya untuk menjawab pertanyaan pemenuhan nutrisi, ya kan? Iya. Sementara aspek nutrisi itu sebenarnya sangat luas. Kami hanya bicara alga ini sebagai alternatif nutrisi ya. Kalau orang Indonesia itu mau konsumsi sayur yang cukup, pemilihan bahan makanan lain mesti sumber proteinnya bervariasi, sumber karbohidratnya tidak melulu pada beras, itu sebetulnya bumi Indonesia cukup. Ya. Tetapi kan tidak mungkin. Sekarang itu konsumsi sayur Indonesia itu yang bisa konsumsi proper, porsinya itu 400 gram per hari. Per orang per Itu hari. hanya 95,4% penduduk Indonesia. Yang bisa konsumsi sayur proper 400 gram 400 gram per orang per hari itu hanya 4,6%. 4,5. Iya. Jadi 96%-nya itu tidak bisa konsumsi sayur dan buah. Dampaknya apa? Penyakit degeneratif. Wah, itu meningkat. diabetes, Diabetes seperti itu. Nah, problemnya adalah kalau dia kurang asupan sayur dan buah, antioksidan di dalam tubuh kita berkurang drastis. Padahal antioksidan itu yang memicu timbulnya imunitas, menjaga imunitas gitu. Nah, otomatis karena masyarakat tidak bisa konsumsi sayur, kan butuh alternatif mana yang lebih mudah. Nah, kami menawarkan opsi alga ini. Karena dalam 1 gram antioksidannya bisa setara dengan sayur dan buah. Hanya Sehingga 1 gram saja. kalau kesulitan mencari sayur yang baik atau susah makan sayur, ini menjadi alternatif. Wow. Sambil kita edukasi masyarakat gitu. Wow, keren. PT Brigit TBK. Keren. Tadi saya mau sikat-sikat Anda, ternyata ada isinya juga ternyata Anda. Saya pikir sama dengan yang lain-lainnya tadi tuh, yang disikat sama Bepom tuh, oknum-oknum itu. Kalau Cakep nih. Makanya wajar IPO dia. Iya. Yang mana tadi yang untuk pengganti sayur, pengganti Itu yang- nutrisi lain, susu sapi lah atau apalah. yang neo alga Yang itu ini. untuk pengganti sayur, Ini boleh aku buka nggak sih? Boleh. Penasaran aja sih. Gitu. Termasuk informasi tambahan, harusnya Indonesia ini menjadi lumbung gizi dunia. Karena kenapa?
Ya, dengan alga ini kita mampu menjadi perusahaan yang punya paten pertama budidaya mikroalga di air tawar. Oh, Iya. Jadi iya, iya. pemegang patennya itu di Indonesia kita. Sebentar Pak. Ah. Ini saya feedback ya. Ah. Kalau tadi ngomongin sapi kan butuh dataran tinggi, highland. Ya. Iya. Kalau butuh yang lainnya, apalagi misalnya ayam, mungkin serupa-serupa agak-agak ribet-ribet gitu ya. Tapi kalau alga gini butuh kayak apa nih? Maksudnya cuaca kayak gimana? Tanah yang tinggi, dataran tinggi, rendah atau seperti apa? Atau airnya kayak gimana? Produktivitasnya seperti apa nih? Iya. Dalam pemetaan saya di Indonesia semua area bisa, bahkan sampai NTT pun bisa. Wah, ini solusi kalau begitu. Oh, sangat solutif. Iya. Karena apa? Potensinya adalah alga ini kan tadi saya bilang mirip tumbuhan. Tumbuhan itu energinya dari apa? Sinar matahari. Indonesia mana yang mataharinya redup di sebelah mana? Kan nggak ada. Iya, iya. Semua kan terang kena Iya. sinar matahari. Jadi semua ada potensi untuk dibudidayakan. Pemilihan lahan itu tidak harus lahan yang dingin, Produktif, iya. atau lahan yang produktif. Lahan-lahan tidak produktif itu pun bisa dibuat kolam-kolam menjadi lahan alga. Kami di Klaten, di Sukoharjo itu memanfaatkan lahan-lahan kas desa yang tidak termanfaatkan. Kita sewa menjadi kolam alga. Wah, sebentar. Saya mengingatkan pada obrolan saya dengan Ibu Wamen, Airin Umar, ketika saya pernah nanya-nanya juga, ada nggak sih sebenarnya aset-aset negara yang bisa kita produktivitasan kan? Iya. Kalau saya tujuannya waktu itu gedung gitu ya. Ayo kita kolaborasi aja gitu kan. Iya. Wah, ada banyak begini-begini gitu kan. Itu saya lagi tanda kutip ngejar beliau lah, pengen tahu nih. Nah, kalau kayak tadi berarti kan lahan-lahan yang memang harusnya tuh berjalan tapi mungkin mangkrak, Betul. tapi aset negara, NKRI, bisa diajak kolaborasi dong harusnya. Bisa, Kenapa harus bisa. sewa? Maksudnya bagi Bisa. hasil ujung-ujungnya kan buat negara juga. Betul. Iya. Iya kan, jadi ini ada tambahan satu produk baru di luar dari yang tambahan-tambahan Danantara yang BUMN yang udah ditunjuk tuh. Kan bisa Iya. jadi solusi baru kan. Gimana caranya negara ini jadi punya banyak uang, punya banyak likuiditas untuk membantu subsidi buat bantuan-bantuan masyarakat kecil. Sebenarnya kalau ditarik dampak implikasinya sangat besar karena produk ini kan dibudidaya di Indonesia. Otomatis TKDN-nya 100%. Oh iya. Setiap investasi negara berarti akan berputar di internal dalam negeri dan punya impact yang luas tidak hanya bagi industri tapi bagi masyarakat. Karena pada akhirnya kalau kita mengembangkan skala yang besar, tidak mungkin kita kembangkan atas nama perseroan. Tentu kita harus menggandeng supplier, misalnya petani, dia punya lahan atau mungkin mitra pemerintahan yang punya lahan, lahannya dikelola oleh masyarakat seperti buruh tani gitu kan. Nah itu kan dia sudah bisa menciptakan ekonomi baru di level bawah gitu. Wow, jadi apa swasembada pangan, padat karya, cakep juga ya. Kontrak farming atau gimana tuh? Ya boleh. Jadi modelnya bisa seperti atau kalau korporasi biasanya inti plasma dengan plasma gitu kan. Yeah. Atau kemitraan dengan petani. Tak lahannya petani kita suplai dari sisi alga sama SOP budidaya supaya berstandarnya food grade ya. Karena standar kita itu kan food grade-nya dengan ISO 22000 dan dengan halal minimal itu, dan itu dikontrol sampai pada hulu, pada budidayanya. Airnya bagaimana supaya tidak terkontaminasi bakteri penyakit gitu. Jadi airnya bagus, digunakan untuk budidaya, hasilnya juga bagus gitu. Wah, keren. Dan produk ini zero waste. Kenapa? Wah, masa ya? Iya. Karena kita itu budidaya, itu menetapkan satu siklus budidaya 4 bulan, seperti tanam padi. Setiap 4 bulan itu diremajakan dengan bibit yang baru, air yang baru, kemudian operasionalnya di restart dari hari ke-0 lagi. Karena ini kan membelah diri terus-menerus. 4 bulan itu untuk menjaga supaya proteinnya tetap tinggi, antioksidan tetap tinggi, tidak ada kontaminasi. Jadi produknya betul-betul memenuhi syarat food grade. Wah, Gitu ya. ini nih. Sorry, tadi akan kembali ke zero waste tadi ya. Ya. Dengan setiap 4 bulan setelah diremajakan, airnya itu, Bang, itu kita bisa gunakan sebagai pupuk pertanian. Yang kita sebut namanya biostimulan. Oke. Ini menjadi satu hal yang baru karena biostimulan masih dikenal di luar negeri. Di Indonesia itu ya anggap saja sebagai pupuk cair atau pupuk hayati cair. Itu bisa karena apa? Alga ini kan memakan nitrogen, memakan karbon dari udara, bahan bakunya di udara, disimpan di air. Kemudian selama 4 bulan itu kan ada yang mati di dasar, itu kan mengandung protein. Proteinnya dipecah menjadi sumber nitrogen juga di air itu, sehingga airnya itu kaya dengan nitrogen.
nitrogen itu sangat dibutuhkan oleh tanaman. Wah, muter dia. Muter. Pantesan Iya. zero waste. Zero tuh. waste. Betul. Wah. Ini dampaknya luar biasa karena trial kami di daerah itu bisa meningkatkan pH tanah yang pH-nya asam akibat revolusi hijau era Presiden Soeharto. Penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebihan itu menurunkan produktivitas tanah dan kesuburan tanah. Indikator tanah yang tidak subur itu pH-nya rendah, asam. Kalau pH rendah ditanami bibit tanaman, itu biasanya daunnya keriting, tidak cepat beranak, ya, tidak cepat subur, gitu ya. Otomatis kita butuh solusi. Solusi yang ada itu adalah dengan kapur pertanian, kapur dolomit namanya. Nah, itu udah intensif dilakukan. Tetapi ya petani kalau disuruh pakai kapur dolomit, pada akhirnya overdosis juga, tidak terkontrol. Otomatis kita butuh sesuatu yang membangkitkan mikroorganisme tanah atau bakteri baik di tanah itu untuk membantu kesuburan tanah. Salah satunya lah dikasih bahan organik dari alga ini. Oke. Jadi bakteri lah yang membantu menyehatkan tanah. Kalau tanahnya sehat, nanti tinggal ditambah lagi semprot pada tanamannya. Tanamannya ikut sehat. Tanaman sehat, tanahnya subur, output pembungaannya atau hasil panennya juga bisa ujung-ujungnya produktif lagi ya. produktif lagi. Wow, Jadi keren. kita dalam hal ini dalam satu alga pun kita bisa menciptakan ekonomi sirkuler. Wah, gila. Sehingga di kami di anak usaha Brigit kan kita pakai benderanya PT Alga Biotik PT Algapak Indonesia Mandiri. Kita punya tagline namanya Total Alga Solution. Wow. Jadi dengan menciptakan satu unit budidaya alga tapi turunannya bisa berbagai hal. Wih, Dan itu dahsyat. solusi untuk game changer Indonesia. Widih, keren emang Mas Yusron dan Pak Is nih. Saya curiga tadi penjelasan tadi udah berapa tahun? 12 tahun ya? 12 tahun. Tuh, Masih saya seru. curiga 12 tahun tidur di gudang pupuk ya. Kok kayak tahu banget. Kayaknya tahu banget gitu loh kayaknya. Pupuk kompos lagi. Ya saya kayaknya ikut fotosintesis. Oh, iya. Orang lain ikut fotografi gitu ya di fotosintesis ya. Nih keren nih, kita lihat Neo Alga Daily. Oh ini dia diproduksi oleh sebentar ini PT Brigit. kena alarm Bepom nggak nih? PT Brigit Biofarmaka Teknologi. Ini dia. Ini bukannya kan nih? Ya. Oh ini tampilannya begini ya, teman-teman. Nah ini apa tadi? Ini yang ini manfaatnya? Itu Membantu memelihara kesehatan tubuh dengan penambahan Penambahan nutrisi. Oh Ya. iya nih. Apalagi alga tadi ya. Ya. Dan maaf ya, sekarang kan bilangnya susu gitu. Susu Ya. bubuk, susu formula. Ya. Emang itu benar susu ya? ya, kita harus lebih cerdas. Siapa yang sebetulnya. tahu ya? Nah saya nanya, Anda nggak boleh nuduh. Iya. Siapa tahu mereka kan tinggi laktosat, asam folat, omega 3. Kan gitu kan. Sementara tadi laktosat katanya nggak bisa dicerna ya? Yang laktosa ya. Laktosa. Yang di susu biasanya apa iklannya? Tinggi laktosa. Ya kan? Ya, laktosa itu bukan tinggi, memang sudah Mengandung laktosa. Mengandung laktosa itu memang dicantumkan di gula. Jadi gula itu dibagi dua, sukrosa sama laktosa. Oke. Kalau susu harusnya sukrosanya 0, laktosanya yang tinggi. Tapi nyatanya? Ya ada juga yang sukrosanya tinggi. Berarti bukan susu dong? Ya namanya minuman susu. Minuman rasa susu mungkin. Atau minuman gula? Hah? Jangan-jangan gula? Ya masyarakat sehat Itu sih bisa bisa, makan, bisa, ya. bisa dicek di Komposisi. komposisi kemasan ya. kan. Oke, siap. Ini boleh aku buka ya? Ya, boleh, Coba. boleh. Ini coblos aja bagaimana sih? Ya boleh coblos. Coba saja. Bukan udah lewat apa pemilu? Coba silakan. Enggak pengen tahu aja sih, kepo aja aku. Nanti setelah buka puasa baru kita gas. Ini berapa satu minum sekali minum? Sekali minum 2 kapsul. Oh, Kalau kita hijau. ingin memenuhi kebutuhan nutrisi setara dengan 1 kg buah dan sayur, cukup 2 kapsul aja. 2 kapsul aja. Tapi kalau berlebihan kan Yang- kalau misalnya Di tumbuhan? BPOM itu aturan yang tercantum adalah 2 kali 2 2 kapsul per hari. Jadi 4 kapsul atau 2 gram per hari. langsung 4 itu? Langsung Boleh. nggak masalah. Oh langsung 4 nggak masalah. Ya. Ya. Ini kayak Tapi gini nih. beberapa produk yang beredar di luar negeri itu minumnya nggak pakai kapsul, di sendok. Oh. Satu Jadi orang minum bisa serbuknya. 3 sendok, 4 Ya. sendok. 1 sendok kan bisa 3 gram. 3 gram. Oh kenapa nggak buat yang sendok? Ya. Kita bikin yang sendok juga. Cuma kan market Indonesia Simple ya begini simple ya. gitu. Ya. Pas lagi bawa ke kantor Karena kan, kalau yang kapsul itu kan Iya. ada teorinya. Dengan di kapsul itu kan tidak habis selama perjalanan dari mulut sampai lambung. Karena ada cangkang kapsulnya Iya. yang melindungi. Sehingga kalau masuk ke
lambung itu pecah, kemudian usus bisa lebih cepat menyerap Ketimbang yang di sendok. daripada yang di sendok. Teori dengan kapsulnya seperti itu. Konsumsinya kan pada saat perut kosong Wow. supaya nutrisinya bisa optimal. Kalau di sendok itu orang Indonesia jarang nyendok alga. Biasanya nyendok saham atau Oh iya. bener. Jarak Paling saham ya. pinter Iya, paling pinter dia ya. Oke, nah, apalagi mungkin nyendok uang-uang rakyat. Oke ya, ini nanti kita coba konsumsi. Kalau Ya. mau tahu belinya di mana, kita taruh di bawah kali ya. Iya, Ada linknya atau ada marketplace gitu segala macam ada ya. marketplace sudah mall semua. Wah keren. Berapa berarti revenue-nya setahun? Oh. Lah kan udah terbuka lah. Lah, Ini Pak Is. terbuka boleh dong. Iya. Ya, Saya tebak ya di atas 20 miliar ya. ya di atas itu. Wah, udah kalau udah TBK sih Ya, segituan. dan kita kemarin juga udah audit kan di 2024 ini kita udah audit itu. Nah, rencana kita adain RUPS. RUPS-nya kemungkinan di bulan April. Gitu. Nah, itu ya yang punya sahamnya Brigit ya harusnya senang dan semangat. Karena kita rencana bagikan dividen itu 100%. Kok langsung bagi dividen sih? Iya. Mana ada kan? Sebentar. Selain kita. Enggak, kalian baru IPO bulan Januari 2025. Iya, betul. Tapi tahun kan, ini kan? Betul. Iya. Tapi laporan keuangannya kan 2024. Iya, Ya, oke. Anggaplah berarti 2024 lah. Ya. Bulan? Ya Desember kan akhir tahun. Oh, iya, kan? berarti- Setiap 31 Desember kan Ya. ada laporan tutup tahun kan. Nah, terus mau dividen nih? Ya, Bulan apa? bulan April. Nanti RUPS-nya. Baru 6 bulan. Iya. Kok bisa langsung dividen? Ini Lah udah dapat profit ngapain nggak dibagi? Sombong kali sombong Anda. banget kan? ya iya sih, cuma kan bukan masalah profit doang Pak perusahaan, Pak, harus kas. Iya, itu masih aman, masih Cash aman. flow gimana? Masih sangat aman. EBITDA berapa persen? Kenapa? EBITDA positif pasti. Masih positif dan kita kemarin kisaran omset ya. Kisaran omset 1 tahun itu 120 miliar. Oh, 120 miliar. Terus Iya, maksudnya kalau cash flow gitu, profitnya profitnya? kemarin ya di angka 30-an. 30 hampir 30% kan. Wih, dahsyat. Dan 6 bulan sebenarnya kalau peraturan dividen mah memang balik lagi ke perusahaan ya. Iya. Cuma betul. rata-rata kan bagi-bagi dividen, saya nggak tahu deh. Mungkin yang pertama gara-gara memang tradisi, misalnya kebanyakannya begitu perusahaan. Yang kedua ya karena memang ngejagain cash flow. Cash flow ya. Dan kita Masa udah dibagi kan putar dulu lah. ya. Karena uang IPO kan bukan untuk bangun aset. Ya. Oh, Tapi working untuk modal capital kerja. ya? Modal Modal kerja. kerja. Modal kerja Betul. kan otomatis mengenerate omset baru. Betul. Ah. Jadi kalau iya. kita bicara di Brigit ya, di Brigit itu kami mengharapkan menjadi instrumen baru ketika orang mau berinvestasi. Bukan hanya serta-merta cuman deposito di bank aja. Deposito di bank paling berapa persen sih? Oke. Ya, kalau kita nanti rencana membagikan profit 100%, Oke. itu bisa 9%. Oke. Gitu. Ya, 9% dari harga saham sekarang ya. Harga saham sekarang kan di Berapa sih? 600 ya. 600 ya? Ya, 600. Kita buka dulu pas book building itu kita 350 per lembar saham. Oke. Nah, sekarang jadi 600. Nah, Oke. Ya, harapannya kan ini menjadi instrumen baru ya bagi teman-teman yang ingin berinvestasi terutama dari saham. Nah, pilihlah perusahaan-perusahaan yang memang punya track record positif. Artinya ya boleh dilihat kita selama ini laporan keuangan nggak pernah rugi. Wush. Gitu. Udahlah, kita maklum di sini aja lah. Iya, ayo. Iya Ayo, teman-teman ayo, ya. ayo. Ini saya mengundang buat para brand skincare atau mungkin ownernya maksudnya ya, Ya, owner ya. skincare, Ya. owner minuman, oles lah, Ya. apapun itu bentuknya. Rata-rata yang Betul. maklum di tempat Anda produknya apa? Ya sekarang ini yang lagi rame di herbal, Mm-mm. kemudian minuman serbuk Hmm. sama kosmetik. Oh iya, Ya. minuman Tiga serbuk ini, itu yang kayak kuasi fiber gitu ya. Ya, minuman kolagen gitu. Yang dua ini belum masyarakat belum begitu paham. Ya pola pasarnya seperti apa karena oles-oles kan sudah banyak brand-brand yang naik kan. Oke. Gitu. Nah, PKRT sama oles ini masih jarang, tapi tiga ini tetap tinggi demand-nya. Oh, yang paling tinggi berarti kalau minuman apa? Kolagen. Minuman kolagen Kolagen tinggi ya? tinggi. Padahal kan banyak pemain ya. Ya banyak pemainnya, tapi kan Tinggal diadu aja mana yang Iya, lebih bermanfaat ya. Formula mana yang lebih iya, berhasil? yang lebih proven. Ada satu merek yang mohon maaf kita nggak sebut itu, tapi di pasar itu sudah ramai juga. Per bulan itu bisa 40.000 sampai 50.000 botol. Box ya, bentuknya box. Produksi? Saset, produksinya. penjualannya? Di Penjualannya. tempat Brigit, Iya, pabrik Anda. iya, Woi, betul. berarti di ordernya 1 bulan itu
Berapa tadi? Ya minimal 20.000. Wow. Minimal 20.000. Terkenal brand ya? Ya terkenal. Yang warna pink apa hijau? Pink. Berarti yang ada di rumah saya dong. Istri saya juga kayaknya minum itu tuh berarti tuh. Ya coba nanti dicek lah. Oh. Produksinya di mana gitu kan. Oh iya. Kan sebenarnya bisa kelihatan. Bisa toh? kelihatan kan. Iya, Saya kan nggak notice, cuma ngeliatnya Iya. pokoknya tiba-tiba uang saya diminta aja sama istri saya. Mau beli kolagen mulu dibelinya. Iya kan, emang perempuan luar biasa tuh ya. Coba aja. Ya, termasuk gini Kang Dery. Termasuk kita masih tadi udah notice terkait sama modal kerja. Jadi kita IPO itu bukan untuk menambah fasilitas perusahaan ya. Artinya ini fasilitas perusahaan kita bangun pabrik baru ini yang kita resmikan di bulan kemarin ya, di bulan kemarin kita ngeresmiin pabrik baru. Oke. Nah, itu juga bukan dari dana IPO. Tetapi dari profit kita yang sudah jalan. Oh, masuknya modal kerja. Nah, sebenarnya kan masuknya boleh modal aja kerja. pakai working capital. Boleh, tapi kan kita harapannya membentuk teman-teman yang pengen jadi brand owner itu kita berikan satu stimulus. Kita akan bikinkan merek-merek buat dia dengan special offer penawaran yang spesial buat mereka. Kita akan ada mungkin skemanya adalah pendanaan 1 miliar. Wow, udah. Gitu. Dari mana ya kita siapkan free BPOM-nya. Daripada teman-teman maklum di tempat lain ada BPOM-nya kena, ya kita free. Kita bisa free-in. Iya. Yang penting mereka punya prospektus yang baik. Ya, kemudian disampaikan ke kita. Punya track record Ya, penjualan. punya track record penjualan juga gitu. Oke. Nah, terus produknya kan biasanya rata-rata mereka ini ketika mau produksi produk itu mereka DP dulu. Nah, itu nggak usah. Di kita nggak usah DP. Yang penting kita lihat aja laporan keuangannya mereka. Ini mah manfaatnya banyak banget. Ya. Mungkin ya kita asal-asal pilih pabrik untuk maklon, kita seorang business owner nih misalnya, gara-gara mungkin ngejar sana murah gitu apa segala macam ya tuh katanya gitu Iya. kan. Mungkin kan ada yang bagus tapi mungkin jangan-jangan kan kenceng kurang bagus tapi kenceng doang di publikasi nih. Iya. Gimmick-gimmick marketing apa segala macamnya. Nah, kan brand owner kan nama begituan, taunya malah target operasi dari Bepom tuh, gara-gara dia punya kandungan bermasalah. Iya. Gitu. Wah, mantap nih Nah, maklon itu di sini. modal kerjanya kita jadikan dana IPO sebagai modal kerja. Kita memfasilitasi teman-teman yang sudah berjalan bisnisnya, pengen nambah produk, itu dengan cara kita siapkan semua fasilitasnya dari A sampai Z-nya. Tinggal datang ke kita, yuk kita diskusi mau ngasarin produk apa, kita bikinkan, kita kasih produknya, silahkan. Karena gini, teman-teman yang berjalan di pemasaran sekarang ini mereka di digital marketing. Iya. Nah, digital marketing mereka kan menggunakan iklan. Nah, iklan itu mereka kan berbayar kan. Ya, immerse ya berbahaya. Ya, daripada uangnya untuk DP, mendingan untuk ngebus iklannya saja. Oh Gitu. iya, jadi anak-anak mungkin brand owner nih kerja sama internet marketers gitu ya. Iya. Ya, atau mungkin Modalnya terbatas. dropshipper ya, oke. Mending modalnya itu untuk iklan. Iya. Silakan Tapi gunakan modal untuk produk kita sediakan. Wih, dahsyat, free Bepom. Iya. Maklon apa coba simpulin biar teman-teman bisa nyatet nih bareng-bareng. Iya. Jadi kalau maklon di PT Brigade Ya, kita rencana memberikan pendanaan 1 miliar. 1 miliar Ya. didanain. Didanain. Wih. Ya, Syaratnya? Syaratnya paling tidak satu bisnisnya sudah berjalan. Oke. Yang kedua bikinlah satu proposal bisnis sampaikan ke kita. Nanti pitching. Ya. Oke. Itu. Nah, ada free Bepom, kemudian produknya kita freekan, formulanya nanti kita juga sepakati. Karena kan kita juga punya tim R&D yang udah kuat. Gitu. Masing-masing divisi kita ada R&D-nya. Gitu. Apotekernya juga ada. Artinya keinginan-keinginan para teman-teman yang pengen punya brand, ya udah silahkan. Ya, seperti apa? Benchmarknya seperti apa? Oh, saya pengen bikin produk kayak gini. Tolong dirisetkan, nanti kita sampelkan. Sampelnya pun gratis. Wah. Gitu. Desain tergantung si pemilik brandnya berarti ya. Iya, pemilik brand bisa kita desainkan juga bisa karena kita punya tim konten. Wih. Gitu. Jadi one stop maklon yang kedua selain kita sediaannya banyak fasilitas tadi, 5 fasilitas, free one stop maklonnya ada di cukup keluarkan kemampuan untuk pemasaran, semua kita yang siapkan. Boy, mantap. Gitu. Mantap. Ibaratnya Kang Dery kalau sambil pedicure, manicure atau kerimbat ya udah, ya udah. Konsepnya gimana kita Wih, bikinkan. saya juga boleh ikutan. Oh boleh. Boleh. Anda berani lawan saya? Pitching. Langsung pitching di sini ya.
Langsung gitu ya. Wah, semua jiper ini. Enggak lah, silakan lah teman-teman lah. Kita kasih kesempatan lainnya lah. Ayo, saya tantang nih buat pemilik bisnis. Jadi tadi ya ada dari herbal, pangan, kosmetik, kuasi, PKRT. Ya PKRT itu berarti yang kayak semprot bisa ya? Iya, bisa. PKRT itu berarti kayak Ya, deterjen. maaf saya nyebut merek key spray gitu. Iya. Bisa juga Anda ya? Iya. Oh, Iya. oke. Parfum laundry. Parfum laundry. Iya. Iya. Money laundry. Sorry. Masuk. Sorry. Ya kan. Oh, jadi kayak gitu-gitu bisa semua ya. Iya. Wah, keren. Informasi lebih lanjut di mana kita bisa cek untuk daftar maklon ya? Ya, daftar Dengan penawaran maklonnya tadi. di website kita. Coba buka. Ya, www.brigit.co.id. Ini ya? Nah, betul. Ada di One Stop Maklon. di layanan maklon tuh. Everything to start your professional brand. Nah, ini layanan si- maklon. Ya, herbal. Di situ ada kontaknya masing-masing. Oh, di bawah Iya. tuh. Nah, coba klik lo WhatsApp-nya. Oke, set. Ini ada adminnya berarti ya? Betul. Ya. Ah, oke, set. Nanti masuk ke dalam, coba antar tanyain ya. Kamu udah makan belum? Pokoknya disitulah lu Ya. cek sendiri. Ada yang mau tambahin? Ya. Mas E sama Mas Yusron Ya. di Buat ujung obrolan nih. ya, buat teman-teman yang memang tujuan IPO kita kan tadi saya simpulkan ada 3. Ya, yang pertama, kita ini pengen menjadi perusahaan yang memang trusted ya, dipercaya oleh publik bahwa kita ini mempunyai fasilitas dari hulu sampai hilir, Iya. termasuk kita budidaya alga, punya hak patennya dan kita punya produksinya gitu, sampai konsep-konsep pemasaran yang mungkin kita bisa diskusikan dengan teman-teman brand owner atau mereka juga punya sistem pemasaran, kita bisa diskusikan. Yang jelas produk kita produk yang tervalidasi Ya. gitu. Yang kedua ya, kita pengen menciptakan instrumen baru bagi teman-teman yang investasi tadi. Nah, yang ketiga, kita membuat suatu konsep kerjasama dengan pendanaan 1 miliar tadi. Wow. Gitu ya. Mantap. Iyalah, ini lumayan loh. Buat teman-teman yang udah jalan minimal tuh berapa tahun bisnisnya? Ya paling tidak kita nggak ngelihat jangka lamanya. Ya kita lihat dari perspektifnya dia selama paling tidak ya selama 6 bulan lah. Berarti nanti bagi hasil. Bagi hasil aja. Boleh tahu hitungannya berapa bagi hasilnya? Kalau itu sesuai kesepakatan. Oh, Ya, sesuai nanti kesepakatan tinggal akad aja ya? Iya, tinggal akad aja. Gitu. Ah, Ada oke. yang pernah ya kita kan ada juga yang pernah jalan ya. Pernah jalan kita nyiapkan produk, mereka mengajukan 60-40. Dianya 60%. Ya, 60%. Si pemilik brand. Ya, betul. 40%-nya PT Brigit. Ya, kalau Oh. misalkan saya menggunakan dana operasional segini-segini, pemasaran iklan segini-segini, terus nanti diatur pun monggo. Bisa. Oh. Nggak ada oke. masalah kalau hal itu. Dan dia juga ikutan dapat jatah dividen bisa secepat itu juga. 6 bulan misalnya. Ya, dividen dari Enggak, apa, si ya? 60-40-nya dibagi hasilnya tergantung mau akadnya kayak gimana ya. Iya, betul. Nggak harus berapa minimal apa segala macam. Iya. Kan itu kan ada akadnya 60-40. Iya. Yang pasti kan nanti kan ada pembagian hasil dong. Iya. Begitu keluar laporan keuangan, itu boleh ditentuin mau tiap bulan, mau berapa bulan. Iya, betul. Ya. Oh. Gitu. Yang jelas biasanya kan mereka menjalankan konsep pemasaran itu produk terjual. Iya. 1 bulan mereka rekap penjualannya, kemudian biasanya kita narik dari HPP penjualannya aja, HPP produknya, kemudian profitnya kalau mau segera dibagi silahkan, kalau mau untuk pengembangan iklan lagi silahkan. Oh. Gitu. Nah kalau iya, terkait sama bagi hasilnya mau di konsep bulanan ya oke, Ya. 3 bulan ya oke, 6 bulan juga oke. Wih, mantap. Yang jelas modal kerja untuk produknya masuk dulu setiap Iya, bulan, iya, kan iya, itu iya. ada stok opnam juga kan. Iya. Jadi Gitu bisa kan. hemat biaya tadi ya, misal 1 miliar tuh buat habis diproduksi kan otomatis biaya marketingnya jadi berkurang kan mereka kan. Iya. Makanya difokusin aja budget lu Marketing. itu buat fokusin marketing. Marketing. Betul. Anggaplah lu punya duit 2 miliar ya lu cuma keluarin 1 miliar aja gitu Iya. buat marketing doang, 1 miliarnya dibayarin Iya. sama PT Brigit. Mantap. Siapapun boleh berarti ya. Ya, boleh. Tuh, Doktif kalau mau produksi di sini. Wis. Colek nih. Lah iya kan nawarin aja enggak boleh. Boleh. Nikita boleh. Mirzani, ayo. Dokter Richard Lee, ayo monggo. Iya. Gitu kan bisa aja kan. Bisa. Dokter Oki, ayo. Iya. Gitu. Kok langsung tegang gitu mukanya? saya memanggil sama mereka semua kok. Aman. Aman semua lah ya pokoknya ya. Siap kalau gitu. Makasih ya Mas Is, Mas Iya. Yusron. Makasih. Saya boleh nambahin nggak yang Boleh tadi? dong, boleh. Jadi gini. Ada yang belum ditambahin nggak dari Jadi produk-produknya? mungkin saya akan melengkapi dari informasi Alga terkait dengan Ya. pengujian yang sifatnya langsung pada responden ya. Ya. Jadi kan kita punya beberapa varian alga, contoh Neo Alga Daily. Yang mana Itu sih? tahun 2023 itu kita masuk di program percepatan stunting.
kita lakukan demplot ke masyarakat, tingkat keberhasilan tertinggi itu bisa menurunkan stunting 55% Udah. pada balita yang beresiko stunting. Ternyata kuncinya ada pada peningkatan imunitas. Jadi membantu meningkatkan imunitas dan membantu meningkatkan nafsu makan. Sebentar, kalau ke bayi itu berarti ibunya yang minum. Bukan. Jadi Enggak, kalau ke balita kan ke anaknya, Ke mungkin anaknya. dibuka gitu kan. Iya. Enggak, kalau berbicara mengenai stunting kan sempat ramai juga kemarin. Ini kan dalam kandungan gitu loh. stunting ada dua. Kalau mau memutus rantai stunting, lewatnya ibu yang sedang hamil. Ibu yang sedang hamil diusahakan tidak mengalami anemia. Minum ini juga Minum bisa. ini bisa, Itu karena maksud zat saya. besinya tinggi. Maksud saya itu. Oke. Nah, kemudian kalau pada bayi yang sudah lahir atau masuk balita 2 tahun atau 5 tahun yang punya resiko stunting dengan tanda perawakannya pendek, ya, itu konsumsinya dengan dibuka kapsul, isinya dilarutkan di air langsung diminum. Bisa tinggi anaknya guys. Gitu. Iya. Ya itu menjadi salah satu stimulus meskipun pola asuh dan pola-pola yang lain yang baik juga harus masuk di situ. Contoh pola asuh, kemudian sanitasi di dalam rumah. Jadi ini hanya satu hal yang menjadi pemicu keberhasilan. Tapi harus disupport dengan yang lain juga. Iya. Gitu. Supaya saya juga tidak kemudian membawa ini menjadi satu-satunya solusi. Oke. Tapi beberapa bukti di lapangan dengan strata ekonomi yang bervariasi, itu dengan alga semua meningkat berat badannya, tinggi badannya. Wah, mantap. Meningkatnya dari angka standar ya. Iya, Jadi iya, ada iya. angka standar, Iya, misalkan iya. usianya 1 tahun, dia naik tinggi badannya misalkan 0,29 misalkan. Nah dengan alga bisa 0,30, 0,40 kayak gitu. Iya. Jadi di sekolah dia nggak dibully lagi tuh. Kalau kan biasanya kan suruh ngambil bola, sama ngambil buku nggak nyampe. Nggak nyampe. Ya harapannya sebetulnya ini generasi emas Indonesia tahun 2045 bisa tercapai gitu ya. Wih, mantap. Lalu kalau yang lain kayak kita kembangkan juga namanya Alchemic Force. Nah, Itu ini. untuk imunitas dan kita bikin formulanya itu khusus membantu percepatan penyembuhan. Contoh penyembuhan dari diabetes, Penyakit degeneratif lah. terus kemudian kanker. Jadi nutrisi yang kuat masuk ke dalam tubuh itu menjadi satu tameng yang baik sehingga kalau mereka berobat, obatnya itu meredakan gejala. Dan ini memperbaiki sel-sel yang rusak itu menjadi menumbuhkan stem cell dalam tubuh ya. Oh, ini yang dicari Gitu. memang. Nggak cuma sesaat doang kan biasanya kan. Betul. Kayak paracetamol itu kan sesaat. Betul. Iya, bukan Jadi- berarti kita anti ke situ ya. Jadi Oke. kita menggunakan obat itu sebagai seni untuk mengurangi gejala penyakit, menggunakan alga itu untuk bisa merecovery penyakit dan juga menstimulus potensi stem cell sehat, sel-sel sehat itu bangkit gitulah. Oh, bukannya katanya pakai stem cell apel? Gitu. Kan katanya pakai itu. Oh, ternyata enggak ya, padahal dari diri manusia Iya. ya. Kenapa Iya. tiba-tiba apel ya? Ya sebetulnya kan rumah sakit di dalam tubuh kita kan ya diri kita sendiri sebetulnya. Dan sumber bahan bakunya kan ya dari makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu menjadi obat kan, segitu. Bukan makan obat kan. Sebetulnya. Wah, Gitu. Tapi kode Anda obat. Ya, itu supaya image-nya bagus. Oh iya. Lalu yang selanjutnya kan ada blue alga. Blue alga ini juga ini ya? turunan, Bang. Jadi neoalga yang warna hijau atau spirulina warna hijau itu bisa diekstrak, diambil intinya itu warna biru ini. Oh. Karena di alga hijau itu ada 3 pigmen. Pigmen hijau, pigmen biru, pigmen merah. Oke. Kita berhasil mengekstraksi yang warna birunya. Dan ini baru industri satu-satunya yang punya teknologi Teknologi ekstraksi Dahsyat. Vicocyanin namanya. Oke, manfaatnya? Manfaat yang pertama dalam uji kami dengan IPB itu bisa mengurangi jerawat. Wow. Jadi Cewek-cewek nih. kalau digunakan diminum itu bisa diminum atau dioles di tubuh ya, itu bisa mengurangi jerawat. Kalau diminum bisa mengurangi potensi anti melanogenik. Jadi mengurangi zat warna hitam atau gelap di kulit. Jadi Bisa menjadi putih juga sebenarnya. Tapi yang paling banyak adalah di anti jerawatnya. Jadi maksudnya kalau dioles tuh dibuka gitu? Iya. Iya, dioles atau diminum. Jadi jerawat itu kan ada yang jerawat karena infeksi bakteri sehingga tumbul beruntus-beruntus atau jerawat mendem yang di dalam. Enggak, maksudnya kalau dioles tuh gimana? Dibuka gitu kapsulnya? Ya dibuka. Ini kapsul juga kan? Kapsul Kapsul. juga. Dibuka terus Dikasih kasih air. Iya, cuma kan ini sebenarnya gini, ini hati-hati saya bicara supaya peruntukannya sebenarnya dikonsumsi. Oh. Karena izinnya TR.
Kalau izinnya NA mungkin dioles. Oh, berarti diminum aja Jadi pun nggak diminum masalah. aja Dari dalam ya? Dari dalam. Jadi penyembuhan jerawat dan lain sebagainya. Bisa memutihin juga. Yang memutihkan Yang yang mana? Astaxani. itu. Astaxani. Yang ini yang Iya, memutihkan. itu membantu melembabkan kulit, menyehatkan kulit, anti aging. Kan dampaknya juga memutihkan Tuh, gitu. ketek lu nggak hitam lagi guys. Malu lah sama suami masa ikan keteknya abu-abu. Ya kan nih bisa bikin ketek lu jadi putih, muka jadi putih apa segala macem gitu. Wah keren. Terus yang terakhir kan Spirulina milkyu itu adalah minuman Oh, ini. serbuk ya, minuman serbuk yang tadi nilai gizinya kita ternyata bisa setara dengan susu sapi dan dampaknya bisa lebih banyak untuk orang kan tadi dari sisi luas lahan. Lalu peruntukannya untuk sehari-hari, jadi stamina tubuh, untuk imunitas, gitu-gitu. Jadi diseduh. Diseduh. Warna hijau. Warna hijau. Hijaunya hijau seperti teh hijau. Oh, oke. Jadi masyarakat menjadi tidak takut karena sudah sering konsumsi yang warnanya mirip kan. Warna gitu. mirip. Dan sebenarnya bukan susu berarti ini ya. Jadi izinnya adalah minuman serbuk. Oke. Jadi kelompoknya non dairy tapi nilai gizinya itu bisa setara atau bahkan lebih tinggi daripada susu. Susu itu 200 mg, ini 10 gram, proteinnya 7 gram. Oh, cakep. Ini boleh dibuka nggak sih? 70%. Dan laktosa free loh. Free Laktosa. laktosa. Nah itu jadi menjadi solusi ketika nutrisi itu tidak melulu pada susu sapi. PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tropika melalui anak usaha PT Algapak Indonesia Mandiri menciptakan satu inovasi paten berupa produk bernama Trialga. Trialga ini adalah pohon cair yang merupakan alat penyerap karbon dan juga pemurni udara yang dapat dimanfaatkan untuk solusi perubahan iklim. Paten ini mendapat sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 22 Januari tahun 2025 dan merupakan inovasi yang akan berfungsi untuk menjadi solusi masa depan. Trialga adalah pohon cair di mana kita menggunakan mikroalga di dalamnya, yaitu mikroalga itu adalah sel yang dia memiliki kecepatan bertumbuh dengan cara membelah diri. Sehingga sel ini berkembang dengan sangat cepat, lebih cepat daripada tanaman. Dan karena kecepatannya ini, maka sel itu juga dapat menyerap karbon dioksida itu sebagai material untuk fotosintesis yang kemampuannya 50 kali lebih besar daripada tanaman. Nah, sel ini yang orang sering sebut sebagai lumut itu kita kembangkan dengan ciri khas yang kita hanya miliki sebab kita lakukan penelitian, kita isolasi dari alam, kemudian kita uji kekuatan dia terhadap penyerapan karbon yang kita sebut sebagai kuota karbon. Jadi tidak semua sel mikroalga dia punya kuota karbon yang besar. Nah, sel yang kami kembangkan ini adalah sel mikroalga khusus yang dia memiliki kuota karbon yang besar. Dia mampu menyerap karbon yang sangat tinggi, bahkan kalau kita injeksi dengan gas karbon dioksida pun dia masih kuat. Nah, ini yang teknologinya nggak bisa ditiru, sebab ini menjadi satu paten kita. Nah, sel ini kemudian kita masukkan ke dalam ruang kaca yang kita sebut sebagai fotobioreaktor. Kita jaga mikroalga itu hidup di dalam ruang kaca tersebut, kemudian kita kontrol dari sisi parameter kehidupannya supaya sel alga ini bisa ibaratnya adalah dia happy hidup di dalam ruang kaca. Jadi kita bisa memonitor suhu airnya, kemudian pH air, kemudian kekeruhan dari air tersebut. Lalu kita bisa melihat juga parameter-parameter kesehatan sel alga. Sepanjang sel alga ini kita budidaya atau kita tumbuhkan di dalam ruang kaca dan kondisinya bisa bertumbuh optimal, maka kita akan bisa menghitung penyerapan karbon di dalam ruang kaca tersebut. Nah, dari hasil penelitian yang kami lakukan, satu unit trialga yang berukuran 200 liter ini dapat menyerap karbon sebanyak 336 kilo per unit per tahun. Sementara pohon yang berusia 20 tahun itu hanya bisa menyerap 22 kilo karbon per pohon per tahun. Jadi kekuatan yang besar ini kita bisa adopsi dan kita bisa gunakan sebagai
alat untuk penyerap karbon maupun pemurni udara di perkotaan. Trialga ini memiliki keunggulan. Satu, keunggulan efektivitas penyerapan karbon yang saya sebutkan tadi, setara dengan 15 kali pohon berukuran 20 tahun. Yang kedua adalah fleksibilitas, sebab trialga ini ukurannya kecil, hanya 1 meter persegi, bisa ditempatkan di mana saja, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kemudian yang ketiga adalah punya fungsi estetika, yaitu bentuknya yang unik, cantik, interaktif, itu bisa ditempatkan di ruang-ruang terbuka hijau, di taman, ataupun di ruang publik seperti di halte, ataupun bahkan di perkantoran, rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang mana alat ini juga bisa menciptakan awareness, kepedulian kita terhadap perubahan iklim. Di samping itu, alat ini juga punya manfaat yang sangat berarti bagi tubuh kita. Seperti kita tahu bahwa kita setiap saat menyerap oksigen, di mana oksigen itu diproduksi dari pohon. Berdasarkan hasil analisa dari tim peneliti kami, bahwa 1 unit trialga ini bisa menghasilkan oksigen 1,8 ton per unit per tahun, yaitu setara dengan kebutuhan 9 orang hidup menyerap oksigen sepanjang tahun. Jadi 1 unit bisa menghidupi 9 orang. Dan ini sangat berdampak bagi manusia di sekitarnya maupun bagi lingkungan. Adapun dampak lain yang kita coba eksplor adalah kemampuan alat ini untuk memurnikan udara. Jadi di dalam polusi udara itu tidak hanya polusi terkait dengan karbon dioksida saja, tetapi ada karbon monoksida, ada gas metana, ada gas SOx, NOx, sulfur, nitrat, dan juga bahkan ada namanya particulate matter atau debu-debu yang ukurannya kecil yang kalau kita hirup bisa mengurangi kesehatan kita, berdampak pada resiko-resiko gangguan terhadap pernapasan kita. Nah, hasil penelitian kami ternyata alat ini juga bisa menyerap unsur-unsur seperti itu, gas-gas yang tidak diinginkan, bahkan bisa menyerap bau ruangan. Jadi ruangan yang bau karena adanya gas-gas atau asam-asam organik atau mungkin hasil dari metabolisme orang yang tinggal di ruangan itu bisa diserap oleh alat ini. Sebab prinsip kerja alat ini adalah dia di dalam alat ini itu terdiri dari instalasi pompa, itu kita bisa ambil atau bisa sedot udara dari luar secara kontinus 24 jam masuk ke dalam sistem fotobioreaktor ini, kemudian alga secara terus-menerus selama ada pencahayaan, itu dia akan bekerja berfotosintesis menyerap karbon dan zat-zat berbahaya, polusi tadi. Kemudian seketika itu kita bisa lepaskan gas oksigen di dalam ruang kaca itu untuk didistribusikan keluar. Jadi orang yang berdiam diri atau duduk di sekitar trialga ini akan bisa merasakan segarnya udara atau oksigen yang dihasilkan dari trialga. Terakhir, inovasi trialga ini mungkin akan menjadi kontroversi, tapi ini akan jadi kontroversi yang baik. Jadi mana mungkin ada pohon bentuknya cair, kecuali trialga ini. Jadi kita mencoba membuat satu terobosan baru dengan adanya trialga ini untuk solusi lingkungan atau solusi perubahan iklim. Dan berdasarkan hasil penelitian, datanya valid, tinggal ini kita wujudkan bagaimana masyarakat ikut mendukung solusi atau inovasi trialga ini untuk lingkungan yang lebih sehat. Terima kasih. Karena Indonesia punya problem intoleransi laktosa tinggi. Wah, ini jadi edukasi. Vegan juga, ya, 100% vegan iya. gitu. Vegan juga bisa nih, orang-orang vegan bisa konsumsi ini ya. Ini aku langsung buka aja ya. Ya. Sini atas ini kan? Ya. Nah, coba ya. Oke. Maaf, saya bukan influencer unboxing ya, jadi kalau agak berantakan, mohon maaf nih, nggak apa kan? Asal gini aja ya. Gini. Iya, nah tuh. Oh, tinggal disendokin aja ya. Sendokin. Set, mantap. Siap, terima kasih. Ya. Mas Is, Mas Yusron, nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya kalau Siap. emang misalnya teman-teman ada
komen-komen atau mungkin belum nyampe ke tempatnya Brigit, kalau mungkin lewat DM segala macam nanti kita kasih tahu aja. Barangkali dia mau ikutan maklon juga kan tadi. Siap Kang Dedi. Dibiayain 100 miliar guys. Mantap. Informasi lebih lanjut cek aja di bawah ini. Kita kasih solusi.